lagunya sudah habis, kita belum keluar. Biasa, kan Karena kita tuh harus kecepatan banyak jalannya. persiapan. Selamat malam pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, dan selamat malam teman-teman saya yang sudah ada di studio Kompas TV. Ya. Senang sekali saya Denta Mirakusuma malam ini kembali menjumpai Anda, tentunya ditemani dua rekan saya yang cantik dan hits luar biasa. Terima Kami kasih. Diala Risti dan Tara Detuar dalam 3 in 1. Gali informasi, jadikan inspirasi. Kalau ngomongin 3 in 1, sudah pasti kita akan menghadirkan seseorang. Dan hari ini Sudah wajib membuat hukumnya itu. saya, gimana ya, saya agak-agak minder nih. Saya Minder udah banyak kenapa? sekali persiapan, dan secantik mungkin ya. Cuman setelah dia hadir, Ternyata Lebih cantik. jauh lebih cantik. Oh gitu. Oke. Rambutnya jauh lebih panjang. Lebih tinggi Tingginya juga lebih sih tadi. tinggi. Ya gitu deh. Oh gitu. Dan yang pasti kalau buat saya tamu kita malam hari ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Inspiratif karena dia ini berani mengumumkan pada dunia bahwa dia terjebak dalam fisik yang salah. Nah, fisik yang salah maksudnya apa? Padahal fisiknya Dan- sangat luar biasa. Maksudnya dan gak hanya itu, pastinya sosok ini orang yang sangat tegar karena dia juga berani melawan kontroversi yang ada. Betul. Ini kan pasti kontroversial banget, tapi Betul. dia berani menghadapi itu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut. Ini dia, Dena Rahman. Minder semua. Tuh, Minder kan? semua. Bener di sini Minder lebih semua. cantik Wah, dari kayaknya saya yang kamu. makin minder, Halo. kayaknya saya deh. Halo, apa kabar? Apa kabar Dena? Baik. Hai Dena. Hai. Coba kita ukur tingginya. Alhamdulillah, Aduh, baik. saya malu nih. Udah. Dena di tengah ya. Main ukur Iya. ulang. Nah, saudara, sebelum kita ngobrol banyak dengan Dena Rahman, kita lihat dulu perjalanan hidup seorang Dena Rahman. Polished, sexy, and sophisticated. Inilah predikat paling pas untuk Dena Rahman, mantan artis cilik tahun 1990-an yang menjadi seorang transgender. Di balik keanggunan dan kecantikannya yang menawan, Dena sudah melewati pergulatan batin luar biasa. Terlahir sebagai anak laki-laki bernama Renaldi, Dena sempat ditolak oleh keluarganya sendiri karena status transgendernya. Dalam puncak kegalauan, Dena bahkan sempat mau mengakhiri hidupnya. Kini, Dena seorang model. Minatnya pada bidang fashion, ia dalami dengan menempuh pendidikan S2 bidang desain dan fashion dari sebuah universitas di Italia. Itulah jalan hidup Dena Rahman, berliku tapi tetap ia syukuri. Yes. Berliku tapi tetap disyukuri oleh seorang Dena Rahman. Terlahir sebagai Renaldi Ya, Denada. betul. Renaldi Denada. Renaldi Denada. Terus Dena sampai akhirnya merasa bahwa saya kayaknya bukan Renaldi nih, saya ingin jadi seseorang yang memang membuat saya nyaman gitu. Dalam hal ini perempuan. Itu kapan Dena? Semua itu bermula dari aku masih kecil sih, maksudnya emang unconsciously ya. Jadi mungkin secara psikis juga dari kecil udah beda gitu sama yang lain. Kalau dulu aku ada teman kecil yang laki-laki tuh bandel banget gitu kan. Si Alif senengnya tuh ngapa-ngapain, pokoknya bandel deh gitu. Main bola apa segala macem, kotor-kotoran. Kalau aku lebih cenderung diem atau enggak senangnya yang main yang rumah-rumahan, yang tuker-tuker peran kayak gitu. Terus juga lebih senang main dandanan, lebih senang lebih senang merhatiin diri sendiri gitu, yang rapi gitu, lebih kalem, kalau di depan, tapi lebih suka tampil dari dulu kayak gitu. Jadi memang mungkin dari kecil mama tuh papa udah. juga ini, mama papa juga Mendukung hal ibaratnya itu atau bagaimana? mendukung atau memang Kalau dulu sebenarnya sih gimana? mungkin masih belum aware kayak Oke. 100%, namanya juga anak kecil ya, maksudnya masih dibebasin aja gitu, lucu-lucu aja. Apalagi mungkin mereka ngeliat dulu aku senang tampil, akhirnya aku dulu sempat jadi artis cilik waktu kecil gitu. Jadi ya nyanyi lah, jadi model lah, jadi apa segala macam dulu waktu kecil gitu. Cuman pas puber, ABG mungkin udah kelihatan makin beda nih gitu, kenapa ya gitu, kayak something different gitu with this kid gitu. Mungkin mereka awalnya berniat untuk sebagaimana halnya orang tua lah, pasti mereka juga kayak
nggak bisa nih, mesti ada yang dilakukan lah gitu istilahnya. Cuman mungkin lama-lama dilihat ternyata memang larinya nggak ke situ, dan juga mungkin akunya juga makin menutup diri waktu itu ya. Maksudnya waktu aku ABG kan gimana sih ABG kan? Berarti itu SMP ya? SMP sih Nah, sebenarnya. kalau SMP, Denanya sendiri merasa kapan pertama kali bertanya, ada apa ya dengan gue? Ada apa ya dengan baru nyadar itu udah nyadar tuh waktu SD kali ya. Maksudnya mulai kayak saya beda. Kok beda? Saya nggak gitu mau kan, main dengan teman-teman yang cowok. Mungkin seperti itu ya. Bukan nggak mau main, tapi lebih ngerasa cocok sama yang cewek gitu. Maksudnya lebih ngerasa kesel. Kalau yang cowok tuh mainannya enggak, aku nggak mau main kayak gitu. Bukan musuh juga, cuman kayak enggak, ngapain sih ribet deh, apa ngapain sih main ini main Pokoknya itu nggak gitu. suka lah Nggak suka aja permainan gitu, cowok. nggak feel like it aja gitu. Terus Jadi lebih bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri saat itu ya? Apalagi pas lagi masa pergumulan itu kan, antara yang laki-laki pengennya begini tapi kamu sendiri enggak. Itu kamu memandang diri aku kamu sih dulu bagaimana? mungkin waktu SD belum terlalu aware tentang gender role ya, jadi mungkin dulu sempat confused juga gitu, dan dulu kok yang harusnya main bola harusnya gini, tapi kok gue nggak suka gitu, aku nggak suka, pengennya malah yang ini gitu, lebih ini, jadi confused aja gitu. Nah, makin lama makin gede, makin nyadar, makin aware dengan diri sendiri, makin self consciousness-nya juga bertambah, semakin confident dan semakin semakin yakin deh gitu. Dan itu yakinnya banget berarti saat SMP. Apa sih yang membuat akhirnya yakin gitu? Waktu SMP itu jadi ada momen di mana aku waktu masuk SMP tuh mencoba untuk ceritanya pura-pura gitu kan, ceritanya acting gitu. Cuman nih kayaknya emang teman-teman SMP aku nih pada ngeh gitu ya, pada pinter lah gitu. Mereka dulu, aku SMP di lab school, terus mereka juga bukan anak yang nggak ngerti apa-apa juga. Maksudnya emang mereka juga udah termasuk orang yang open minded juga, dan berasal dari lingkungan yang juga cukup mungkin demokratis ya keluarganya, atau pokoknya open minded lah gitu. Ya. Jadi mereka ngeh gitu, ini kenapa sih gitu, apaan sih, kok kayak ada yang aneh nih ditutup-tutupin, apaan sih, udah deh gitu, nggak usah sosokan pura-pura, kasih tahu aja lagi, kalaupun iya juga kita nggak kenapa-kenapa, which is kita juga lebih nyaman kalau kamu jujur sama diri kamu tapi sendiri. penampilan Dena masih layaknya seperti kan dulu, seragam, celana panjang masih, gitu ya. Tapi berarti orang-orang di teman-teman Dena justru malah support, apa malah ada yang melihat cuma gitu ya? reaksinya seperti apa? Enggak sih, malah mereka yang kayak udah deh jujur aja gitu sama kita, kenapa sih gitu harus ditutup-tutupin segala. Bagaimana dengan guru? Nah kalau guru tuh mungkin dia juga punya ini kali ya, namanya juga guru kan. Dia mengemban amanat gitu dari orang tua, dan juga dari peraturan sekolahnya. Mereka juga berusaha untuk reach out ke aku gitu mungkin ya, dan berusaha untuk ngasih tahu ke orang tua juga pada saat itu. Cuma ini dia nih yang aku, maksudnya I don't know ya, mungkin emang sistem di kita masih kayak gitu, jadi memang masih ada hal-hal tabu masih dianggap suatu hal yang menyimpang, padahal kan sebenarnya kalau dari awal ya maksudnya ini bukan salah gitu sebenarnya gitu, makanya dan Dena pun tidak menginginkan itu sebenarnya gitu ya, kan? Tapi kan namanya juga guru ya, namanya juga, dan masih kecil gitu, masih sekolah, jadi ya mau nggak mau dia tetap ini loh yang benar, ini yang enggak. Beda sama guru SMA. Waktu guru SMA aku udah kelas 3, mereka udah kayak ini anak udah gede nih gitu, udah bisa mikir sendiri, udah tahu maunya apa juga. Ya udah, akhirnya mereka lebih all out sih kalau yang SMA gitu. Artinya Dena nggak memungkiri juga bahwa memang Dena tinggal di masyarakat yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk menerima kondisi-kondisi seperti itu. Iya, betul. Nah, bagaimana Dena menghadapinya? Mungkin setelah ini Dena cerita-cerita dengan kami lagi ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, 3 in 1 masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kamarnya mereka, terus aku mau ngomong gitu, ngomong apa deh, mereka kaget. Terus iya aku kayaknya mau jadi perempuan deh buat gitu.
Ya pemirsa, kembali lagi tentu saja dalam 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Dan kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Dena, masalah masa kecilnya, mulai dari pubernya ya, SMP, SMA, guru-gurunya bagaimana sih harus mengarahkan Dena, murid-muridnya bagaimana sih supportnya. Sekarang kita beralih, bagaimana dengan orang tua? Support orang tua sendiri. Support orang tua awalnya mereka kontra pastinya, maksudnya mereka pengen anaknya nggak mau macam-macam lah istilahnya di masyarakat gitu kan, pengennya yang benar-benar aja. Cuman mungkin makin lama mereka juga melihat anaknya tumbuh kayak gimana gitu, dan mungkin mereka juga bisa merasakan ada mungkin penderitaan batin gitu yang bisa mereka rasain juga. Dan aku juga bisa mengerti sebenarnya concern mereka tuh apa sebenarnya. Kalau papa tuh kayak lebih concern kepada mau jadi apa nih kamu nanti kalau gede gitu, karena dia memang dekat dengan dunia. Dulu papa penari koreografer, juga punya studio tari. Dia banyak juga teman-teman kayak gitu. Nah dia tuh concern gitu, mau jadi apa kamu nanti gedenya, karena it's not easy di sini being that kind of community gitu. Itu nggak gampang. Jadi itu concernnya dia sih itu. Jadi tapi ya aku berusaha untuk membuktikan sama mereka kalau I'm gonna be fine, and I think this is going to be my strength justru gitu. Kalau ibu kamu concernnya apa? Kalau mama aku nggak tahu sih concernnya, cuman dia mungkin ya pengen yang terbaik aja buat aku sih kayaknya. Dena berapa bersaudara? Aku 4. Dena paling kecil? Kedua aku. Oh kedua. Terus kakak-kakak dan adik gimana? Aku tuh deket banget sama kakak aku, cewek kan. Dulu kita sering banget ngobrol kayak ini, terus dia juga emang dari dulu sempet yang kayak coba kamu ini ya, kita bisa tuker-tukeran baju, kita bisa ini seru. Ya sekarang kejadian deh. Nggak usah, karena kita sedekat itu, kayak emang otaknya tuh apa namanya, kalau ngobrol tuh curhatnya tuh nyampe gitu, mengerti banget kan. Kalau sama yang beda gender kan belum tentu kalau curhat ngobrol nyambung gitu kan. Kalau ini kita emang deket banget, layaknya sister to sister gitu. Tapi aku penasaran nih Dena, apa pertama kali ucapan apa yang Dena sampaikan ke papa mama ketika mau bilang terus terang bahwa saya ada bukan perbedaan, apa yang diinginkan oleh Dena apa gitu yang apa yang Dena inginkan atau yang Dena rasakan? Waktu itu aku tiba-tiba tahun berapa tuh Den? Aku inget gak tahun berapa ya, cuma waktu itu tiba-tiba pagi-pagi sih kalau nggak salah, mereka masih tidur gitu di kamar, aku masuk ke kamarnya mereka, terus Pam aku mau ngomong gitu. Ngomong apa deh, mereka kaget. Terus iya aku kayaknya mau jadi perempuan deh, bilang kayak gitu. Hah? Mereka kaget, shock gitu. Mungkin gak shock juga, tapi ya mungkin lebih ke shock pada akhirnya dia ngomong juga nih kayak gitu kan. Mungkin mereka juga sebenarnya udah tahu gitu. Cuman abis itu ya udah mereka akhirnya coba kamu cerita ada apa sih gini gitu. Ya udah aku ceritain, ya aku tuh selama ini nggak merasa cocok kayaknya jadi ini, dan aku punya penderitaan batin yang kayaknya aku lebih cocok dan lebih pengen jadi perempuan aja deh gitu. Terus mama komentarnya apa? Dia kayak nangis deh pertama, awalnya nangis dulu, abis itu sudah bilang ya pokoknya apapun keputusan kamu, mama akan support gitu. Bener gak sih mama? Seperti itu? Bener gak Ma? Ih, ada yang tegas juga. Apa kabar Tante? Apa kabar Tante? Dena sama mamanya sama-sama cantik, jadi aku tahu dari mana kecantikan Dena berasal. Oke, Tante duduk. Silakan duduk. Terima kasih sudah berkenan hadir di 3 in 1 menemani Dena. Datang juga dia. Datang juga. Iya, Emang kenapa? Tadi di rumah ada janjian? Enggak sih, cuma aku nggak tahu akan ada misteri gas atau gimana. Kalau ibu sendiri gimana menanggapi pada saat Dena ini berusaha untuk menyatakan dirinya sebenarnya seperti apa? Keluarga itu bagaimana reaksinya? Dari awal ya, namanya orang tua ya, kita kan selalu pengen berusaha gitu, mudah-mudahan bisa, karena memang kita sudah tahu gitu arah-arah ke situ, tapi kan ya tetap cari jalan yang terbaik gitu ya. Tapi ketika dia menyatakan seperti yang tadi dia bilang, di situ bukan hopeless ya, apa yang
ini yang aku takutin gitu kan. Oh, maksudnya tante memang udah pernah merasa bahwa ada Sepertinya something spesial ada, ya. dengan Dena. Sepertinya ada karena gini, saya ceritakan ya ketika SMP gitu kan, kok teman-temannya perempuan gitu ya, kok SMP kok teman-temannya perempuan, terus ya udah deh, memang kan banyak yang begitu gitu. Terus waktu dia syuting karena kan kita sering arahin syuting juga yang laga gitu kan, yang kalau tawaran-tawaran yang drama-drama gitu suka nggak boleh gitu. Terus jadi memang diarahkan ya? Diarahkan, kalaupun lagi nyanyi juga pokoknya dia nggak tahu bete gimana, pokoknya jaket kulit yang pokoknya yang ada gerakan-gerakan yang dulu gitu belum in banget, tapi dia udah street dance, udah apa gitu, pokoknya harus dia gitu kan. Tapi pas SMP kan ada gurunya manggil gitu, ibu tahu nggak anak ibu suka bawa bedak? Saya bela, enggak kali itu bedak syuting, karena memang pernah bilang, mah kok kayaknya bedaknya beli sendiri deh, takut kan orang remaja atau ada jerawat atau apa. Jadi emang saya beliin, saya bilang, Bu enggak, saya yang beliin kok itu, tenang aja Bu. Oh ya oke, kata gurunya, padahal sih lu nggak tahu gitu ya kan. Ya udah, saya juga diam, udah tahu pas sudah lama. Oh mungkin gurunya lihat kali dia pakai nyolong-nyolong ya di ini. Saya kan saya pikir enggak, aku nggak pernah pakai di kelas. Pas lagi di ini barangkali ya, gurunya lihat tahu. Ya mungkin emang aku bawa tapi nggak pernah pakai. Oh gitu, terus seru ya. Mereka aja mungkin punya pikiran-pikiran sendiri kayak rahasia. Di rumah kebayang nih pasti sering heboh berdua. Iya, tapi memang deket banget sih, memang sangat deket gitu. Ya pas dia ngomong, mah aku begini, iya shock juga sih, maksudnya ya sudah deh. Nggak bisa ngomong bahwa kok jangan atau apapun gitu, karena saya lihat emang keserius. Sebelumnya juga dia pernah bandel gitu, pernah pas di kuliah ya pakai kutek gitu. Biasanya dulu pernah main-main kutek gitu, kamu pakai apa sih? Enggak, suka gitu kan. Tapi pas lagi kuliah, emang kenapa sih? Emang kenapa sih, ini pasti dah tetap berusaha. Nah pas dia ngomong, mah aku begini, aku nangis lah ya. Berarti ya sudahlah, harapan yang ada harapan lagi udah. Tapi ya saya mikir dia anak saya, saya yang mengandung gitu. Jadi saya bilang ya udahlah, aku rangkul dia kan, aku peluk ya udah. Tapi satu syarat, kamu tetap harus sekolah, harus kuliah yang betul kemanapun kamu. Ini yang penting ada pendidikan deh, saya bilang gitu. Dan Dena berhasil membuktikannya menjadi anak yang sangat berprestasi. Luar biasa. Lulusan dari UI ya. Tapi kalau kita lihat kan tante memang sangat mendukung. Bagaimana dengan support dari ayah? Ayah awalnya sih berat ya, karena ya mungkin mengerti ya, ayahnya kan dia pengen ada teman mainnya apa. Dia juga heran ya kok anak ini lebih dekat sama mamanya. Sakit dibanding saudaranya yang lain, dia manja nyari mamanya gitu. Di luar negeri di mana-mana selalu itu pulsa kan mahal banget, hanya cuma aku anget sih, bayangin aja cuma nanya gitu. Jadi sangat deket gitu. Ayahnya sih sempet cuek, sempet yang tidak terima cukup lama ya. Tidak terima, banyak yang ngomong, teman-teman, sahabat-sahabatnya, keluarga semua, udahlah begini-begini, tetap nggak bisa terima. Berapa lama tuh dibutuhkan sampai akhirnya bisa menerima? Ya lumayan lah gitu ya. Apa yang tante lakukan untuk bisa? Saya cuman ya di tengah-tengah saya bilang kalau sama papanya bahwa ini titipan Allah untuk kita, apapun itu bentuknya. Memang yang penting kita tinggal harus mengarahkan supaya ini anak menjadi anak yang tetap berbakti sama kita, tidak mempermalukan, tetap berguna lah gitu kan. Ya, oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi obrolannya masih bersama Dena, masih dengan tante, masih dengan kita bertiga juga ya. Jadi jangan beranjak dulu, tetap bersama kami tentu saja dalam 3 in 1. Pokoknya orang-orang yang gak kenal aku, mereka main ngejudge aja gitu tanpa mereka tahu aku yang sebenarnya gitu. Emang
pemirsa, kita masih di Timan bersama dengan Dena Rahman dan juga ibundanya. Nah, kalau yang tadinya keluarga, yang tadinya awalnya menolak, pada akhirnya sekarang jadi mendukung gitu ya, artinya menerima. Apa sih yang dilakukan oleh mungkin orang tua sendiri untuk membantu Dena menghadapi masa-masa sulitnya? Kan pasti ada ups and downs-nya kan. Iya. Apa yang dilakukan orang tua? Ya, yang saya lakukan paling selalu dia kadang-kadang memang suka, "Ma, kenapa ya aku begini?" Demi aku bilang, ya itu pilihan kamu. Apapun kamu harus kuat. Tapi kalau menurut Mama, coba kamu sekarang perlihatkan prestasi kamu atau apa gitu, atau kamu bener-bener bergaul dengan orang-orang yang memang yang berkualitas, yang memang bener-bener bisa menerima kamu gitu kan. Oke Ma, gitu. Jadi dia emang tetap selalu ada aktivitas apa-apa sehingga dia tidak memikirkan ke arah itu. Kan kayaknya perjalanannya mulus tuh ya Dena, tapi pernah nggak sih ada momen-momen di mana Dena merasa ini sulit sekali nih berhadapan dengan community yang belum bisa menerima kondisi seperti Apalagi Dena di profil sekarang, tadi ya? sempat dibilang bahwa sempat rasanya udah nggak pengen hidup lagi gitu kan. Seakan-akan mulus kan, seakan-akan mulus. Kelihatannya mulus Kelihatannya gitu ya? mulus. Mungkin di kasus aku, alhamdulillah aku dikasih kelancaran, dikasih keluarga juga yang cukup liberal, yang cukup bisa pengertian sama aku, teman-teman juga, lingkungan juga. Cuman memang kita itu masih, justru aku tuh dapat banyak komentar negatif atau dapat bullying tuh dari orang-orang yang nggak kenal sama aku sama sekali bahkan gitu. Seperti di forum-forum internet atau enggak di pokoknya orang-orang yang gak kenal aku, mereka main ngejudge aja gitu tanpa mereka tahu aku yang sebenarnya gitu. Emang benar kan gak kenal maka tak sayang gitu. Jadi mereka cuma tahu dari luarnya doang. Mereka udah antipati, jadi ya udah apapun yang aku lakukan pasti salah aja di depan mereka. Itu jadi dendam tersendiri nggak buat Dena untuk menunjukkan sesuatu yang membuat akhirnya dunia akhirnya tahu yang positif tentang Dena? Aku nggak perlu dendam, cuman aku jadiin itu sebagai motivasi aku supaya jadi orang, supaya membuktikan kepada mereka bahwa anggapan kalian semua itu salah, bahwa I am somebody and I'm going to prove it to you all, bahwa I'm a better person than you all gitu aja deh. Dan terbukti memang prestasinya luar biasa loh. Dari SD itu juara kelas ya Tante, betul ya? Juara kelas yang pertama, ranking 1 selalu. Iya, 1, 2. Pernah ranking 2 itu karena lagi sakit ya. Pernah di SD ya. Karena bolak-balik sakit. terus ya, Gitu. maksudnya kayak 1, 2, 3, 1, 3. Enggak. Itu yang membuat teman-teman dan guru juga sayang Iya, akhirnya. tapi pas SMA, aduh sering syuting kan. Wah pasti menurun ya 2. Tapi malah juara umum. Nah, luar hebat biasa. sekali. Tepuk tangan dulu nih teman-teman ya. Jadi itu tidak menjadi penghalang. Iya, tapi untuk masuk ke dunia entertainment sendiri, siapa sih yang minta ke arah sana? Apakah memang Mama nih yang nunjukin dulu, kamu casting deh. Mamanya langsung nunjuk loh. Langsung nunjuk kayak permintaan sendiri kalau aku dari mungkin Dena. Enggak, dia sendiri. Kalau aku emang dari kecil senang tampil gitu, kebetulan. Papa kalau juga misalkan- penampil kan ya? Mungkin emang udah it's in the blood gitu ya, dari keluarga semua darah seninya kuat, darah tampilnya juga kuat. Jadi dari kecil disuruh nyanyi, disuruh nari di depan orang banyak tuh udah nggak Malu-maluin. Gak malu-maluin kadang-kadang gitu, malah pengen gitu kan. Terus ya mungkin papa tuh juga dulu punya banyak teman produser dan ada satu orang yang mungkin ngelihat terus mau deh diproduserin gitu, coba aja gitu. Udah, terus dari situ kan papa juga teman baik. Terus ada yang bikin video klip, aku jadi modelnya. Terus dari situ mulai dari one thing lead to another, akhirnya ya berkutat di industri itu deh. Tapi dengar-dengar juga suka banget sama fashion ya. Suka banget. Bahkan sekolah juga ya, ambil sekolah ya. Setelah dari Universitas Indonesia melanjutkan kuliahnya juga jurusan fashion. Iya, jadi gini, aku tuh emang diri aku itu it's in the blood, darah seni gitu ya. Entertainment tuh udah ada di dalam, udah mengalir deh gitu. Cuma kalau aku pribadi, aku memang tertarik sama dunia fashion. Dan aku udah tahu dari kecil, aku tuh cita-cita jadi pengusaha. Cuma belum tahu jadi pengusaha apa. Dari kecil aja udah pengusaha cita-citanya. Dan menganjak gede gitu, beranjak besar, aku mulai suka dan cinta dengan dunia fashion. Akhirnya aku tahu nih kayaknya ini akan jadi path
hidup aku nih gitu. Jadi dari mulai aku lulus kuliah di UI Fisip Komunikasi, aku kerja dulu di industri fashion di Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun deh, 2,5-3 tahun. Abis itu aku memutuskan untuk lanjut ambil S2 di Italia, ambil MBA Fashion and Luxury Goods Bologna. Kalau kita lihat di belakang itu ada sebuah tayangan ya, tayangannya Agnes Mo nih. Ini fashionnya kayak apa ya? Boleh nggak sih dikomentarin sedikit gitu ya? Karena kan dia cukup melakukan metamorfosis juga luar biasa tuh. Ya kan? Kadang-kadang tampilannya elegan, kadang-kadang tampilannya juga pokoknya suka-suka dia deh. Mau-maunya Agnes gitu. Tapi pantas-pantas aja ya. Pantas-pantas aja itu dia kan. Coba kalau kita. Apa pendapat Dena? Buat aku kalau seorang performer dia bebas berekspresi. Nggak, dalam arti maksudnya fashion for them itu adalah untuk reinvent themselves kayak Madonna, Lady Gaga itu buat image-nya mereka dan untuk jualan diri mereka sendiri. Jadi kalau Agnes di sini ya mungkin dia she's trying to portray something, some image gitu terhadap dirinya. Dan dia emang pengen punya style tersendiri mungkin di sini. Ini kan Tapi memang sering gitu Dena, sering mengomentari kalau lagi lihat di TV, aduh bajunya nggak banget deh, atau aduh gimana sih itu, coba seandainya lo pakai ini gitu. Tuh lihat tuh di belakang juga ada nih ya. Mama mama mau pergi kemana mah jangan pakai itu dong mah gitu. Pasti gitu. Ya unconsciously kan aja. Coba kalau teman kita yang satu ini coba dikomentarin. Saya itu ya kadang-kadang kan penampilannya Disney selalu minta dipilihin. Saya nggak pernah bisa pilih. Jangan buka rahasia di sini ya. Tapi kalau Agnes pakai baju ini dia datang ke premier itu. Iya benar-benar. Yang putih itu. Coba nih, kamu boleh koreksi saya yang paling deket sekarang ya. Saya itu berusaha untuk tampil sekarang ini agak sedikit perempuan gitu ya. Nggak mau kalah sama Tara, nggak mau kalah sama Denta. Tetap maskulin terlihat. Tetap gitu terlihat maskulin. Tapi tetap sharp ya. Ada koreksikah dari diri saya? Atau mungkin salah sepatunya jangan begini dong. Enggak, udah oke kok semuanya. Bahkan tadi aku awalnya kesini rencananya pengen pakai blazer putih juga. Untung nggak jadi. Kalau kan kita nanti anak kembar. Nggak apa-apa lah sekali-kali jadi Nggak anak apa-apa kembar. sekali-kali Coba kembar, kalau teman saya, yang satu ini saya buka rahasianya ya. Kalau Tara selama siaran Trinuan nggak mungkin pakai kuntungan. Buka rahasia dia. Ya juga dong. Nggak apa-apa kalau menurut aku gini ya. Kalau fashion itu, ya fashion is 6 months gitu. Karena ada seasonnya berganti-ganti. Tapi seseorang itu harus punya personal style Punya masing-masing karakter gitu. ya. Jadi jangan bukan berarti kita harus ada tren fashion apa terus diikutin terus, itu jadinya korban Nah itu mode. yang berlaku di kalangan muda zaman sekarang banyak nih. sebenarnya Kalau lagi kayak gitu. modelnya apa nggak trennya. Sebenarnya fashion itu diterima, tapi kita juga harus punya personal style diri kita sendiri, karena nggak semua fashion yang lagi ngetren itu cocok sama diri kita. Kan Betara ini kalau emang saya ini Nyamannya pribadinya begitu. tertutup gitu, tapi kan tetap kece dia dengan kemejanya dan warna-warna neon gitu, jadi tetap keluar gitu auranya. Tetap keluar ya. Nggak Gelap, apa-apa, gampang walaupun dia- nyarinya nih kalau gelap. kan roknya agak gimana Iya, gitu, jadi tetap tetap ada ada. siluetnya, nggak apa-apa, it's fine. Sama Kita kalau udah ngomongin fashion kayaknya nggak pengen habis di sini ya. Tapi Iya. bentar. Jadi Karena seru. kita harus break dulu sebentar Sepanjang. ya. Tahan dulu, boleh sih kalau mau ngambil minum dulu juga boleh. Tapi setelah ini kita masih akan ngomongin soal fashion, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Dia nggak vulgar, tapi tetap seksi, tetap fun. Ada motifnya dan ada teksturnya. Karena yang ini kan bahannya, yang atas bahannya jatuh, yang bawah bahannya crepe, jadi lebih steady. Masih di Trinua saudara, dan masih bicara soal fashion dengan Dena Rahman. Jadi kalau tadi di sela-sela break kita bicara kalau Dena ini karakter fashion itu seperti apa. Ya, kalau tadi Disti sudah dikasih tahu bahwa di situ karakternya yang sharp, Tetap ada yang feminin, menonjol tetap biar ada mungkin maskulinnya. baju Kalau biasa Dena aja. seperti apa? Aku, Mengadres Dena sendiri tuh karakternya seperti apa? aku mungkin bisa dibilang personal style aku
smart, sexy, sophisticated. Wow, smart, sexy, and sophisticated. Siapa inspirasinya? Role model aku tetap Victoria Beckham. Oke. Harga mati. Oh, harga mati. Oke. Gak ada KW2-nya, gak ada ya? Karena gini, aku tuh bukannya gimana ya, aku ngeliat dia tuh sebagai bukan cuma stylenya aja yang aku suka, tapi aku juga ngeliat sejarahnya dia kan. Dulu dia adalah seorang pop star. Dia seorang pop star, anggota Spice Girls, terus dia sempat jadi menikah dengan David Beckham, sempat jadi wags kan, yang maksudnya nggak ngapa-ngapain lah, cuma kayak gini doang. Tapi dia mau serius di dunia fashion, dia nggak punya latar belakang. Dia tidak punya basic background di dunia fashion. Awalnya bikin brand jeans dulu sama kacamata, dipandang sebelah mata sama industri fashion, sampai sekarang dia diakui dan dapat awards dari para petinggi-petinggi di kalangan fashion di Amerika dan juga di Inggris. Jadi aku sangat-sangat look up ke dia dan memang kualitas barangnya dia bagus walaupun mahal ya. Memang oke gitu. Jadi aku mengidolakan dia dari secara keseluruhan. Aku suka style dia dan juga aku suka cara dia membangun enterprise-nya dia. Aku pengen seperti itu. Sambil Dena ngomong, Mama cuman merhatiin aja. Padahal sebenarnya punya cerita seru nih. Kalau kita buka kan kamu mengambil S2 itu di Italia. Iya, betul. Dan berarti cukup jauh LDR jaraknya. sama Mama kan LDR kan? LDR ya, LDR. Tadi Mama bilang Kamera. itu bisa cuman packing aja, harus Skype dulu untuk nanya ini harus ditaruh di mana barang-barang ini. Iya gitu ya, Iya, Mas, benar. sedekat itu. Iya benar, itu dia nggak nyadar jarak Itali dan Jakarta tuh sangat jauh. Pernah malam-malam tiba-tiba ya ampun Skype ini telepon Mama BBM kan masih udah bisa. Aku kok kayaknya anget deh obatnya apa ya Allah Tuhan gitu. Terus kalau dia mau liburan kemana gitu pasti kamu ini kan pasti minta tolong packing sama Mama. Ma ini gimana? Iya ini begini udah selesai tiba-tiba. Udah ya Den, ini udah jam berapa di Indonesia? Tunggu sebentar. Jadi sepatu aku di mana? Dia sudah seger di sana. Iya Kak, udah seger gitu. Tapi kalau baju-baju yang kamu apa pakai ditanyain juga nggak ke Mama? Udah cocok belum? Udah oke belum? Kalau itu enggak sih. Iya, Itu kebalik. Kebalik ya, malah bajunya sampai Mama spray diprotes. selimut, sarung bantal, Skype. Ma ini bagus mana ini? Iya, di kalau mana spray ya? itu nggak salah kalau aku masalah rumah kan aku nggak terlalu menguasai. Jadi dan aku biasanya kalau di sini kan aku apa-apa belanjanya sama dia gitu kan. Jadi giliran kesana belanja sendiri gitu kayak ini yang bagus yang mana ya? Ini yang buat ini yang mana ya? Bed cover yang mana? Jadi nggak ngerti. Jadi nanya sama dia mau nggak mau. Termasuk masak juga katanya. Termasuk mas. Aku nggak pernah masak selama ini. Akhirnya dibawain sama dia bumbu-bumbu Indonesia. Bagaimana cara Gimana masaknya? Saya juga masaknya bingung, gitu. nggak tahu. Akhirnya beli aja daging seutuhnya, seadanya, terus Skype aja deh, Ma ini gimana? Coba tolong kasih tahu. Iya kan aku bilang, Tetep ya. udah dong jangan masakan Itali aja Kak. Kamu sekali-kali biar teman-teman kamu masak bubuk rawon, bawain apa? Sop buntut. Pas di sana, Ma kok rasanya kayak semur. Coba deh, tapi Kurang ya. apa sih harapan dari Mama sendiri ya untuk Dena ke depannya? Karena sekarang udah punya brand ya. Namanya apa Iya. tadi brandnya? Drama. Drama. Lagi masih Itu belum khusus launching sepatu. sih. Ya, belum launching. Aku di situ founder and creative directornya. Fokusnya di women's shoes, so far sih high heels, tapi belum launching, sekarang masih tahap sample development lah. Mudah-mudahan 1 sampai 2 bulan. Kita depan. siap untuk jadi samplingnya juga. Jangan ragu-ragu dikirim. Iya. Harapan sendiri Mama untuk Dena. Ya harapan saya sih memang pengen Dena lebih fokus sama cita-citanya. Memang dia pengen jadi entrepreneur, yus mangga. Terus juga jangan lupain tetap keluarga yang dulu yang saya pernah ngomong sama dia itu tetap harus ingat gitu kan, bahwa dia harus tetap berguna, berbakti dan tidak boleh sombong, terutama itu aja. Terus sukses. Amin. Kasih ciuman atau pelukan gitu loh antara anak dan Mama. Sering. Kita pengen lihat. Aduh. Oke, Udah kalau sering gitu. soalnya di rumah Oh, dia kalau misalnya ada saya pokoknya nggak sering-sering deh kalau gitu. Pasti curhatan juga soal kekasih hati ya Maya. Sering ya Mak. Kalau kekasih hati itu ya coba
sukanya tuh tipenya kayak apa sih kalau Dena? Milih-milih dia. Pilih-pilih ya. Katanya sih checklistnya banyak ya Maya. Aduh, makasih ya. Makasih Tante. Iya, kita kasih tepuk tangan. Karena nih pemirsa, kita sekarang mau ngasih sedikit tantangan. Sebenarnya sini bukan tantangan, ini udah hari-hari banget ya untuk Dena ya. Iyalah, Bentar, sudah. saya mau masukin dulu Bahkan tinggal peralatannya. telepon aja, Dena gue mau kesini nih, baju apa ya enaknya ya? Nah, Gitu. itu dia tuh. kasih Saya dia. mau kasih ini, agak menyeramkan juga nih kayaknya. Enggak. Tolong dibajuin dong. Saya pengen lihat Dena menggambarkan bahwa manekin yang ada di belakang saya ini smart, Seksi, sexy, and sophisticated. sophisticated. Gitu ya. Coba, di belakang ini udah ada beberapa hanya dengan pilihannya. 5 piece suit ya. mungkin occasionnya untuk koktail kali ya. Acara sore hari mungkin? Dena? Sore hari. Sore atau malam ya? Malam mungkin ya? Kan nggak ada lagi nih. Udah cukup segitu. Enggak, tantangannya justru hanya segitu Iya. Dena. Kalau banyak nanti bingung kita aja. Semuanya bisa. Nah. Koktail ya. Atau suka-suka Dena deh. Nanti Dena yang menggambarkan dengan kita. Ini harus dipakai ini. Nggak, apa dipegang aja. Saya pegangin deh ya. Ini kali ya. Dipakai. Oke. Udah pakai apa ya? Yang ini Oke. smart, sexy, and sophisticated menurut aku ya. Oke. Karena dia seksi, potongannya tidak seksinya bukan yang vulgar. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya Ini udah aja. diginin Ini aja kali ya. Dia Terus nggak kalungnya. vulgar, tapi tetap seksi, tetap fun. Ada motifnya dan ada teksturnya. Karena yang ini kan bahannya, yang atas bahannya jatuh, yang bawah bahannya crepe, jadi lebih steady. Dia warnanya juga 2 warna. Aku nggak terlalu suka yang terlalu warna-warni. Masa sophisticatednya dapat, Ya. smartnya Elegannya juga dapat, dapet ya? seksinya juga dapat. Kalau kayak Karena gini sepatunya mini berarti tapi gimana? nggak terlalu mini tapi nggak jorok gitu. Oke, benar. Kalau aksesoris gimana Den? Aksesorisnya cukup sebenarnya aku di sini milih yang kalung biasa aja sih. Enggak, Boleh pakemnya seperti apa sih kalau aksesoris? Kalau aksesori mungkin pilih salah satu aja, mungkin jangan terlalu banyak kali. Misalkan kalau anting, kadang-kadang ya anting aja. Kalau di sini udah full, mungkin anting aja. Tapi kalau Iya. di sininya nggak ada apa-apa, mungkin kalung aja, antingnya yang biasa gitu. Kayak Artinya gitu-gitu memang aja harus paling. proporsional juga ya. Iya, harus ada Tergantung. komposisinya, harus Iya. nice lah dari atas sampai bawah. Juga jangan terlalu berat di salah satu sisi. Oke, kalau gitu terima kasih. Nanti kita masih punya tantangan-tantangan lainnya ya. Masih ada lagi Masih ada lagi. Challenge-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja dalam 3 in 1. Dena sempat kepikiran nggak untuk meresmikan secara hukum legalitas Dena sendiri? Oh iya, ada ke arah situ, cuman tenang aja. Iya, terima kasih masih bersama kami tentu saja dalam 3 in 1. Wow. Dan kalau kita lanjutkan lagi obrolan bersama Dena Rahman, tadi kan kita udah lihat seperti apa sih fashion yang menurut Dena ini adalah smart, sophisticated, and sexy. Ya. Tapi Dena sendiri nih kayaknya juga sering mengupload gitu ya semua kegiatannya. Apalagi Kita- travelingnya Dena ya, travelingnya kemana-mana tuh juga. pasti ada aja di media sosialnya Dena. Iya, kita sambil akan lihat juga nih cuplikan-cuplikannya. Itu bisa diceritain nggak sih memang karena ingin bahwa kalau traveling itu pengen teman-temanku lihat, pengen semua orang tahu. Atau gimana sih? Apa ya? Mungkin kalau aku tuh sosial media buat aku lebih ke. Ini di mana nih Den? Oh, ini di Bangkok kemarin. Oke. Ini juga di Bangkok. Itu Wow. di Koh Samui, Hmm. Thailand. Ini Apa sih di yang dicari kalau Paris. traveling? Ini di Paris. Aku tuh seneng banget traveling ya. Aku tuh suka karena menurut aku traveling itu bisa membuka mata kita akan dunia gitu loh. Justru makanya kan kalau orang luar itu kan dia kebiasaan anak-anak mudanya tuh lulus sekolah gitu ya,
mereka biasa traveling dulu setahun atau gimana. Jadi biar mereka tuh see the world, karena supaya itu yang menurut aku tuh bagus sekali, karena membuat kita open minded gitu, bahwa dunia itu nggak cuma ada di sekitar kita ini doang, dunia itu tuh luas sekali gitu. Jadi hal-hal yang ini yang bisa menambah wawasan kita, yang akhirnya menambah pengetahuan kita dan juga menjadikan kita a better person. Dan terus gini, Dena kan sekarang udah nyaman nih dengan kondisi Dena sekarang ini ya, apapun kontroversi yang Dena hadapi. Dena sempat kepikiran nggak untuk meresmikan secara hukum legalitas Dena sendiri, baik dari administrasinya atau justru mungkin operasi? Ya, ada sempat kepikiran nggak? Oh iya, ada ke arah situ, cuman tenang aja. Oh gitu. Aja. Kalau misalnya nih, mungkin untuk teman-teman lain di luar sana yang kan setahu saya juga pasti yang mengalami seperti Dena kan juga nggak 1-2 orang ya, cukup banyak. Apa sih yang bisa di-share ke mereka gitu? Kalau aku cuma satu sih yang aku bisa kasih pesan ke mereka, bahwa be true to yourself. Untuk mereka yang kayak aku ya, maksudnya ya jujur aja sama diri sendiri. Karena dengan jujur sama diri sendiri, akhirnya kamu bisa jujur sama lingkungan kamu, termasuk keluarga, orang tua, keluarga besar, teman-teman, semuanya, lingkungan pekerjaan, semuanya. Kalau kamu jujur pasti benefitnya akan lebih banyak gitu, dan di kitanya pasti akan lebih all out. Apa yang kita kerjakan juga kalau kita jujur, kalau kita honest, akan menghasilkan output 100%. Karena kalau ada yang kita tutup-tutupin pasti nggak akan maksimal gitu. Cuman kalau untuk yang lainnya aku cuma minta respect juga gitu. Jadi kalau kita jujur dan orang-orang lain ini respect sama kita, mudah-mudahan hasilnya baik, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi tuh yang namanya cynical, tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang namanya ejekan-ejekan. Mudah-mudahan semuanya berjalan harmonis dan selaras, harusnya ya. Harus selain idealnya mengembangkan, kayak gitu ya. Idealnya gitu. Selain mengembangkan brand drama ini, obsesi terbesar apa yang sedang ada dalam pikiran Dena atau jadi target terbesar Dena? Aku ini termasuk orang yang mimpinya banyak. Aku tuh dan menurut aku sekarang ini aku belum apa-apa sama sekali. Masih banyak banget yang mau aku raih gitu. Aku seperti tadi aku bilang, aku lagi serius menjadi seorang fashion entrepreneur. Salah satunya punya brand sepatu yang bernama Drama. Dari situ nanti aku mau punya bisnis-bisnis yang lain. Dan juga sekarang juga aktif lagi di dunia entertainment. Dan juga pengen aktif lagi di dunia PR, let's say. Jadi aku yang penting sih, yang jelas aku mencoba untuk menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat banyak dan real, konkret gitu. Maksudnya ada wujudnya, dan juga berguna bagi keluarga, dan menjadi seseorang yang di look up. Mudah-mudahan sih bisa menjadi inspirasi orang banyak ya, pengennya. Dan pengen go internasional sih. Maksudnya pengen gak cuma di Indonesia aja, tapi mungkin New York or London or pokoknya ya. Soalnya aku selalu percaya I'm a part of a bigger world gitu. Wow. Jadi aku soalnya menurut aku orang itu harus punya visi misi yang besar gitu, harus punya mimpi yang besar, karena semua itu dimulai dari mimpi. Why not? Pasti kita bisa kok meraihnya kalau kita yakin dan usaha. Dan dengan kejadian yang kamu alami ini, hikmah positif apa sih yang bisa kamu dapetin? Banyak banget. Pokoknya jangan pernah mandang orang lain rendah gitu. Dan usaha aja, usaha keras, yakin, mimpi, tapi juga respect, dan juga ingat bahwa nggak semua orang itu baik. Maksudnya gimana ya? Nggak semua orang itu akan sejalan dengan visi misi kamu. Pasti di tengah-tengah jalan itu ada obstacle yang datang, tidak hanya dari masalah itu sendiri, tapi dari orang luar, dan bagaimana kamu menghadapinya itu yang penting. Ada obstacle yang sampai sekarang masih terbayang-bayang oleh Dena dan berharap jangan sampai pernah terjadi lagi gitu? Enggak sih, jangan sampai. Yang besar-besar gitu sih sekarang
Alhamdulillah sih nggak ada Nggak sih. ada. Heeh. Oke, balik lagi masalah pasangan hidup. Karena Dena ini kan Biasa pengen pasti sering ditanya hal-hal gitu Iya, ya. dia tuh kan nggak mau hidup sendiri, betul. Kayak entertainment deh. Tapi kalau kita lihat checklistnya juga banyak, karena ternyata Dena ini gampang sekali ilfil. Mungkin, aduh cakep udah ya, badannya bagus udah, Pinter aduh udah. pinter udah, Tapi nggak nyambung ngomongnya. nah, itu dia Kesel kan. kan? Coba karakter cowoknya seperti apa sih Enggak, aku dari Dena sendiri? sebenarnya nggak kayak gitu. Masa nggak harus yang perfect banget gitu. Enggak lah, karena itu hanya mimpi gitu. Jadi itu kita kebanyakan nonton ini dulu, mungkin kebanyakan nonton film kartun atau nggak nonton kebanyakan film princess-princessan gitu kan, Prince Charming yang dari kerajaan mana dengan hartanya cakep bentuknya, terus dia baik, itu nggak ada di dunia ini. Di dunia ini real Too good gitu. to be true. Itu too good to be true gitu. Pokoknya when you see something so perfect, there must be something wrong with it gitu kan. Udah deh. Tapi cita-cita Dena memang berkeluarga. Iya, siapa sih Atau sekarang yang keinginan pengen? yang berkeluarga. Maksudnya teman-teman dekat aku sekarang semua sudah berkeluarga, rata-rata udah punya anak semua. Dan kita juga manusia ya, nggak ada yang mau hidup sendiri. Of course I don't want to end up alone juga. Cuman itu tidak menjadi target utama aku saat ini gitu. Karena aku yakin sih pasti nanti, karena jalan hidup orang tuh beda-beda. Dan selalu jadi misteri. Dan selalu jadi misteri, kita nggak pernah tahu juga gitu kan. Jadi kalau sekarang sih aku fokus di karir aku fokus di bisnis aku. Siapa tahu along the way, misalkan Yeah. aku bisnis aku semakin lancar, terus nanti Yeah, along Prince the way nanti Charming ketemu yang sama datang. bisnismen mana, kita nggak tahu. Bisa jadi, amin. Ya, dan tuntas sudah 3-in-1 malam ini bersama Dena Rahman. Kita akan berjumpa di lain kesempatan tentunya dengan episode-episode seru lainnya dengan narasumber seru lainnya. Saya Denta Mirakusuma. Saya Tara Detuars. Dan saya Kamidia Radisi, sampai jumpa dalam 3-in-1 Gali Informasi. Jadikan inspirasi.